Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang sejarah pendidikan Islam periode awal di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai yang didirikan pada abad ke-10 Masehi dengan raja pertamanya Malik Ibrahim bin Mahdum. Jenjang pendidikan yang ada di kerajaan diawali pendidikan terendah madrasah, yang pertama sebagai tempat belajar Al-Quran, yang kedua sebagai sekolah dasar dengan materi yang beliau ajarkan, yakninya menulis, membaca, belajar ilmu agama. Kemudian yang kedua Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam yang juga dikenal sebagai Kesultanan Aceh berdiri di pesisir utara Pulau Sumatera sekitar tahun 1496 Masehi. Cikal bakal kerajaan ini berasal dari Kerajaan Lamuri yang didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah. Masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Pada masa ini, Aceh menjadi kekuatan maritim dan ekonomi utama di Asia Tenggara. Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara termasuk Turki Utsmani, Inggris, dan Belanda. Kemudian Kerajaan Minangkabau atau Pagaruyung. Kerajaan Minangkabau yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pagaruyung merupakan kerajaan yang didirikan di Luhak Nantigo, Tiga Nagari di dataran tinggi di Minangkabau, Sumatera Barat pada sekitar tahun 1347 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Minangkabau atau Pagaruyung. Kerajaan Minangkabau atau Kesultanan Pagaruyung mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Pada masa ini, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan, penyebaran agama Islam, dan pengembangan budaya di Sumatera Barat. Kemudian Kerajaan Demak. Kerajaan Demak yang juga dikenal sebagai Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada awal abad ke-16 Masehi, tepatnya sekitar tahun 1478 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Demak mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trengono 1521 sampai 1546 Masehi. Pada masa ini, Demak menjadi kerajaan maritim yang kuat dan pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Kemudian Kerajaan Pajang. Sejarah berdirinya Kerajaan Pajang yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pajang merupakan kerajaan Islam yang berdiri di Jawa Tengah pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Hadiwijaya yang juga dikenal dengan nama Jakatingkir pada tahun 1568 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya 1568 sampai 1587 Masehi. Pada masa ini, Pajang menjadi kerajaan yang kuat dan berpengaruh di Jawa. Kemudian Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam yang juga dikenal sebagai Kesultanan Mataram merupakan kerajaan Islam yang berdiri di Jawa Tengah pada akhir abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan dan Panembahan Senopati pada tahun 1586 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam yang juga dikenal sebagai Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo 1613 sampai 1645 Masehi. Pada masa ini, Mataram menjadi kerajaan yang paling kuat di Jawa dan menguasai hampir seluruh wilayah Jawa. Kemudian sistem pendidikan Islam di era berkembangnya kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai. Lembaga pendidikan, masjid,
Masjid menjadi pusat pendidikan Islam di Samudra Pasai. Di masjid, anak-anak diajarkan membaca Al-Quran, menghafal hadis, dan mempelajari ilmu agama lainnya. Kemudian Maunasah. Maunasah adalah lembaga pendidikan Islam yang lebih kecil dari masjid. Maunasah biasanya didirikan di desa-desa dan berfungsi sebagai tempat belajar agama dan mengaji Al-Quran bagi anak-anak dan orang dewasa. Kemudian istana. Istana kerajaan juga menjadi pusat pendidikan Islam terutama bagi anak-anak bangsawan. Di istana, anak-anak bangsawan diajarkan berbagai ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama, ilmu politik, dan ilmu militer. Kerajaan Perlak. Lembaga pendidikan. Masjid menjadi pusat pendidikan Islam di Samudra Pasai. Di masjid, anak-anak diajarkan membaca Al-Quran, menghafal hadis, dan mempelajari ilmu agama lainnya. Maunasah adalah lembaga pendidikan Islam yang lebih kecil dari masjid. Maunasah biasanya didirikan di desa-desa dan berfungsi sebagai tempat belajar agama dan mengaji Al-Quran bagi anak-anak dan orang dewasa. Istana kerajaan juga menjadi pusat pendidikan Islam terutama bagi anak-anak bangsawan. Di istana, anak-anak bangsawan diajarkan berbagai ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama, ilmu politik, dan ilmu militer. Kerajaan Demak. Lembaga pendidikan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang lebih fokus pada pendidikan agama dan moral. Pesantren biasanya dipimpin oleh seorang kiai yang dihormati dan disegani oleh masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.